Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau berbagi pengalaman dengan kalian. Jadi kemarin di event Velet yang ada kemarin itu, gue berkesempatan untuk ngobrol sama seseorang. Nah, siapa orangnya ini? Yaitu dia itu adalah Mas Hendra. Jadi Mas Hendra ini tuh dia dulunya itu nyenarin raketnya Taufik. Jadi dia ikut sama Mas Taufik ya, Taufik Hidayat. Dia sudah sangat berpengalaman dalam nyenarin raket. Nah, gue mau nanya-nanya nih kemarin tuh tentang kenapa sih raket kita tuh sering putus. Ya, jadi gue pernah bahas juga di video yang ini ya. Itu kenapa sih raket kadang abis disenarin raketnya baru, senarnya baru, tapi bisa putus. Bahkan bukan putus senarnya aja, tapi raketnya juga bisa putus di framenya. Kenapa? Nah, gue nanya-nanya nih ke Mas Hendra ini tentang kenapa raket bisa seperti itu. Apakah cacat pabrik? Apakah dari yang nyenarinnya kurang bagus? Apakah dari senarnya atau mata itiknya? Nah, nanti kita lihat di video ya bagaimana pendapat dari Mas Hendra ini. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita udah sama Mas siapa Mas? Mas Hendra. Ya. Mas Hendra ini juga punya YouTube channel loh. YouTube channel apa Mas? Hendra Stringer. Hendra Stringer. Jadi kalau mau lihat tentang senar-senar, gimana caranya nyenarin, Mas ini berpengalaman banget karena dia udah ikut Taufik dulu, dia nyenarin senarnya Taufik ya. Jadi mereka dia lebih pengalaman lah dari kita. Jadi kalian boleh tanya-tanya aja di YouTube channel dia. Nah, nanti kita akan tanya-tanya tentang kenapa raket bisa patah kalau disenarin baru. Oke? Ya. Kenapa sih raket kadang kalau habis disenarin gitu ya, baru disenarin senarnya baru, raketnya juga belum lama, baru 2 bulanan, tapi kok bisa patah gitu? Dan belum ada benturan Mas, belum ada benturan gitu. Kenapa itu bisa kayak gitu terjadi? Nah, untuk hal semacam itu sih emang sering terjadi. Tapi penyebab utamanya itu patah bukan lagi main kan? Mungkin karena ditaruh. Benar-benar. Ya. Lagi ditaruh, lagi di tas, terus Ya. besok-besok dilihat udah patah frame-nya. Nah, gitu. Itu 80% kejadian tuh karena putus senar. Jadi tidak ketahuan di dalam tas putus. Sementara untuk raket ini dia kalau putus tuh harus cepat-cepat dibuang. Kalau karena dia kelamaan di tas, nggak perlu harus lama. Dia 20 menit 30 menit kalau untuk tarikan kencang. Itu kalau kita nggak langsung potong dia pasti patah. Pasti gitu patah ya. di sini. Ya. Udah kebanyakan. Nah, itu penyebabnya. Jadi karena penyebab senarnya putus, Ikut patah. nggak kelihatan Ya. di dalam dan kena frame-nya jadinya. Kena frame-nya. Nah, itu senar putus baru disenarin tuh berarti ada salah penyenaran berarti mungkin ya? Atau gara-gara cacat produk dari pabrik senarnya? Kalau produk dari pabrik sih kebanyakan nggak mungkin. Kalau barang kan kalau namanya udah keluar itu udah banyak pengujian lah. Oke. Intinya udah bagus. Betul. Itu kalau untuk kayak gitu tuh biasanya dari mata itik. Mata itik ya. Bisa Oke, jadi. betul. Terus kemungkinan kecil juga ya di penyenaran juga bisa. Ya. Karena terlalu kencang pun jepetan ini dia bisa melukai senar. Betul. Sewaktu lagi dipasang mungkin nggak apa-apa, tapi setelah ditaruh beberapa jam, beberapa hari, dia lama-lama akan putus. Gitu ya. Jadi memang dari penyenaran juga ada banyak pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan. Padahal baru disenari nih, kok udah putus lagi gitu. Ya, betul. Jadi tuh guys, jadi mata itik yang penting itu ya. Kadang kalau mata itik nggak lama nggak diganti tuh harus diganti guys. Jadi jangan menyepelekan itu mungkin ya. Jadi kayak Ya, betul. dari si Masnya juga bilang karena bukan dari faktor cacat pabrik, karena pabrik sudah menguji itu berpuluh-puluh tahun dan udah lolos berapa QC ya, dia keluar pasti dia bagus. Dan frame juga menurut saya kalau nggak ada benturan dari pabrik itu pasti nggak ada cacat sih sebenarnya ya gitu. Apalagi sebesar brand-brand yang udah terkenal ini, Yonex, Victor gitu, pasti mereka udah lolos uji lah ya gitu jadinya. Ya jadi gitu ya Mas ya, berarti karena senar ya biasanya ya berarti ya. Betul. Oke. Ya faktor penyenar juga iya. Faktor penyenar ya benar ya. Kayak sebenarnya saya penyenar nih, faktor saya juga bisa jadi kan kalau misalnya gini Mas, misalnya ini kan digital Mas nih, nariknya kan udah pasti sama terus kan ya. Iya betul. Tapi apakah dia bisa nggak sesuai juga tarikannya? Nah itu kalau nggak sesuai, karena mesin ini kuncinya di sini, Pak. Oh tarikan, ini manual ya, masih manual soalnya. Ini ya? digital. Digital tapi. Yang saya maksud itu mau merek apapun dia mesin, kalau ininya kita nggak kontrol, pas lagi disenar turun, nah itu yang membuat hasil tuh beda. Gitu. Itu. Jadi bukan karena merek mesinnya apa bukan. Ini tuh guys. pengaruh banget ini. Ini kaki-kaki harus diperhatikan. Tuh guys, jadi balik lagi ke yang nyenarinnya guys. Mau mesinnya ratusan juta miliaran, tapi kalau misalnya kalian nggak di sininya kurang ini, yang nyenarinnya nggak bagus, sama aja nih guys. Di sini jadi tetap ini harus ada faktor tangan juga sih. Jadi bukan full mesin ya. Jadi guys, gitu. Jadi buat kalian yang mau nyenarin juga pilih-pilih lah yang nyenarinnya, karena nggak semua penyenar tuh bagus sih.
gue akuin itu karena gue juga menyenarin satu toko, beda nyenarin rasanya beda gitu. Nah ini mantap nih, Masnya udah ikut topik nih dulu ya Mas ya. Ya, Ikut betul. topik dulu, dia udah pastilah udah profesional lah, ikut atlet ya. Jadi nggak mungkin abal-abal. Nah thank you Mas ya, udah Oke, dijelasin semuanya karena kita juga kadang bingung gitu. Kok misalnya kita nyenarin, kadang kita suruh pilih mau mesinnya apa nih, mesin Yonex, mesin Linding, mesin apa. Ya kita pilih yang paling bagus, udah pilih paling bagus aja masih rusak gitu, masih patah gitu kan, kenapa gitu, ternyata mungkin dari faktor orangnya juga berarti ya Mas ya. Iya, betul. Mantap, thank you Mas ya. Oke, siap. Begitu videonya, jadi gue udah nanya-nanya, ternyata seperti itu guys. Jadi kalian juga harus pilih-pilih toko dan orang yang nyinarinnya. Jadi bukan soal pakai digital atau pakai manual, pakai mesin Yonex, pakai mesin Linding, apa semua itu tuh semuanya nggak akan berguna kalau yang nyinarinnya juga kurang bagus. Jadi kalian harus pilih-pilih orang siapa yang menurut kalian itu berpengalaman. Jadi mungkin ya kalau kita nggak akan tahu ya dia bagus atau enggak dengan cara kita coba tes lah satu ke tempat satu ini apakah bagus atau enggak, senarnya bertahan lama atau enggak. Jadi gue juga berasa kadang nyenarin di satu tempat ini senarnya tuh cepat putus banget. Di satu tempat ini senarnya lama banget gitu. Jadi memang tergantung orangnya lagi. Jadi gitu guys tipsnya. Buat kalian yang punya tips-tips lain juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, like video ini, jangan lupa subscribe Review ID. Dan kita juga punya TikTok dan Instagram. Jangan lupa di follow ya guys. See you next time. Bye-bye.